aja. Karena itu kan budaya Aceh, cara Islam. Dia nggak bisa makan babi, memang. Tepuk semangat. Itu tepuan mereka. Kita terlewat di kalau pagi kan. Kita lihat tepuk anak tinggal di sini seperti itu. Betul nggak Ustazah? Tepuk semangat itu pernah nonton pertandingan sepak bola atau bulu tangkis nggak? Indonesia. Nah, itu baru tepuk semangat. Jadi saya mau tes lagi, ya konsentrasinya sudah di dalam atau di luar. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Dan kalau saya bilang malam, jangan tepuk tangan. Mengganggu orang tidur. Ya. Tes dulu. Pagi, siang, sore, malam. Asli di luar sana nih. Ada penelitian lagi dari Australia yang mengatakan bahwa teriakan keras itu dapat mengurangi stres. Ya. Orang stres ini ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, orang stres itu suka sakit gigi. Ya. Makanya nanti kalau ada pertanyaan nggak bisa menjawab, berarti itu sakit gigi. Saya nggak bilang ya. Yang kedua, stres itu ditandai dengan seringnya sakit perut. Jadi kalau nanti di sesi ini ada yang bolak-balik ke kamar mandi, berarti stres. Dan yang ketiga, stres itu ditandai dengan ngantuan. Jadi kalau di sini nanti ada yang gini-gini, ya di sesi ini berarti stres. Jadi obatnya harus teriak sekuat-kuatnya. Siap? Kalau sudah siap, coba tangannya diangkat, taruh di pundak temannya. Sis. Ayo, tangan diangkat, kemudian tepuk ya. Sis. Acara mau dimulai. HP-nya di silent ya. Jangan gosapan di sini. Atau terima telepon. Tangan kiri sekarang. Sis. Thank you, Bu. Tidak terima telepon di sini. Kalau ada yang terima telepon, jangan sungkan-sungkan. Cubit saja. Ya. Jadi ada 3 hal yang membuat seorang guru itu sukses zaman now itu. Yang pertama adalah from money to meaning. Ya, apa? From money to meaning. Tahu nggak artinya apa? Ya. Dari hanya sekedar mengejar uang, tetapi bagaimana menjadi apa yang kita kerjakan itu bermakna atau berarti. Ya. Jadi kalau hari-hari kita asik memikirkan saja duit, nantinya kita bakal stres. Kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat agar tidak tersesat, ya, sampai di tujuan tepat waktu, kita menggunakan apa? Coba. Ya, Google Maps. Ya, ketika kita menggunakan Google Maps, kita bayar nggak? Nggak kan? Free kan? Kira-kira orang yang mempunyai aplikasi Google Maps kaya atau tidak? Kaya kan? Berarti barang siapa yang memberikan benefit, dia akan mendapatkan profit. Bagaimana seseorang yang memberikan sebuah kebaikan, maka dia akan dikejar-kejar rezeki. Sepakat? Setuju? Contohnya, contoh lain ya. Di Timur Tengah sana ada 2 sumber air. Yang pertama Danau Galilea dan yang kedua Laut Mati. Kedua tempat air ini
sumbernya dari satu sumber, yaitu Sungai Yordan. Tetapi kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan di sana? Ya. Sedangkan di Danau Galilea banyak kehidupan di sana. Di sana ada ikan, ada tumbuhan, malah di sekitarnya itu pertanian hidup. Kenapa? Karena di Laut Mati, ketika dia mendapatkan air dari Sungai Yordan, dia untuk dia sendiri. Dia tidak membagikan ke sekitarnya. Tetapi di Danau Galilea, begitu dia dapat air dari Sungai Yordan, dia membagikan ke daerah sekitarnya, sehingga daerah sekitarnya menjadi tempat yang subur, banyak tumbuhan dan ikan. Ada yang tahu alasan logis kita apa? Sehingga kita jauh-jauh dari Aceh Utara atau dari tempat lain mau mengajar di sini. Ya? Ada yang tahu? Ayo saya panggil, jawab. Mencari rezeki. Hah? Mencari rezeki. Nama saya Salawat Iman. Beriman ya? Insya Allah. Ya, alasan logis ya. Saya yakin semuanya juga setuju. Kalau ngomong alasan logis, kenapa kita rela jauh-jauh datang ke suatu tempat? Ya pastinya yang pertama karena kita ingin mencari rezeki. Ya, kalau alasan lain sudah pasti yang seperti kita tulis-tulis di tembok-tembok ini kemarin kan. Tapi alasan yang pertama mau datang kemari, mau mengajar kemari, alasan pertama adalah untuk mencari rezeki atau pekerjaan. Pendapatan. Ya. Ayo Ustaz. Semoga berkah. Terima kasih Ustaz. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita kemari semua karena satu alasan, yaitu mencari rezeki, mencari pendapatan, mencari penghidupan, mencari gaji atau honor. Ya, logis ya? Masuk akal kan? Itu tidak bisa kita sangkal. Walaupun tadi saya sampaikan from money to meaning, dan tetap uang dulu. Ya, kalau kita tidak punya uang, tentunya susah kita punya nilai, susah kita punya arti. Jadi saya punya sebuah cerita. Di tahun 1992 ada namanya Olimpiade Barcelona. Ya, di sana ada bermacam pertandingan. Salah satunya adalah lari 400 meter. Ada seorang atlet namanya, kalau saya tidak salah, Derek Redmond. Dia asal dari Amerika, berlatih dengan orang tuanya untuk satu harapan di Barcelona mendapatkan kemenangan, mendapatkan juara satu. Ketika dia start pertama di 100 meter pertama dia memimpin di depan. Kemudian masuk di 150 pelan-pelan karena cedera otot dia sudah mulai melambat, sehingga dia pada jarak 150 meter itu menempati urutan keempat. Jadi kalau diperhitungkan dia bakal akan dapat perunggu. Kalau tadi start pertama dia dapat emas, kedua dia dapat perunggu. Tetapi setelah 100 meter lagi di depan garis finish, malah dia sama sekali tidak dapat berlari lagi dan jatuh. Ya. Saat dia jatuh, pelatihnya menerobos masuk ke arena. Masuk ke arena sambil memapak dia bangun. Dia bilang, karena pelatihnya ini adalah orang tuanya, dia bilang ke anaknya, "Nah, kita stop saja. Kamu sudah cedera." Apa kata si anak? "Ayah, aku bersumpah demi kamu. Aku akan meneruskan balapan ini sampai ke garis finish. Karena kamu telah mengajari saya, telah mendampingi saya selama latihan bertahun-tahun." Akhirnya apa yang terjadi? Sudahlah, kata orang tuanya, kalau ini mau yang kamu dipapahlah, dia bangun, ya, papa. Sampai menjelang garis finish,
2 meter lagi, lalu orang tuanya melepaskan tangannya. Dia sambil bibir masuk ke garis finish. Ini event internasional. Apa yang terjadi? 64.000 penonton saat itu memberikan plus kepada dia. Padahal saat itu dia bukan pemenang. Padahal saat itu dia bukan juara satu. Tetapi dia orang yang kalah tapi mendapat plus dari 64.000 penonton. Apa alasannya? Karena alasan emosional tadi. Karena setelah itu wartawan datang, apa yang menyebabkan Anda, ya, walaupun sudah cedera mau lari sampai garis finish? Apa katanya? Saya ingin membahagiakan orang tua saya yang sudah bersusah payah selama ini mengajari saya, mendampingi saya untuk memenangkan kompetisi. Jadi begitu juga dengan para ustazah hari ini ada di sini. Salah satu alasan emosionalnya adalah ingin membanggakan orang tua. Enggak mau apa-apa aja. Perkenalkan Pak, saya Kutau Rizky, saya asal dari Takemon, Aceh Tengah. Salah, tidak betul. Betul Pak. Baik, saudara semua, adapun saya di sini kuliah di IAIN, makanya juga bisa berada di sini, sehingga tidak dipungkiri lagi. Benar kata Ustazah Ima bahwa kita sebagai manusia sosial membutuhkan pendapatan yang lebih, dan saya seorang anak yatim, saya harus menghidupi diri saya dan orang tua. Nah, untuk itu selain emosional dan pendapatan, saya juga memiliki alasan yaitu spiritual, yaitu kita mengajarkan anak, yaitu apalagi Al-Quran, kita akan mendapatkan amal jariah, sehingga oksigen. selain ayah saya sudah meninggal, saya ingin menjadi anak yang solih untuk bisa mendoakan beliau, dan saya ingin mengajarkan anak-anak untuk anak Al-Quran supaya amal jariahnya tetap mengalir. Begitu, terima kasih. Julia. Nama saya Adisa Putri Ayu, saya tinggal di Putri Kandang, kebetulan kuliah di Apa? Pemdang. Baca. Jadi alasan saya sampai ke sini itu yang pertama, jika saya sudah mendapatkan ilmu, maka saya ingin mengajarkan ini sama anak-anaknya, sama anak saya. Ayahnya belum, anaknya nggak ada. Ayahnya? Oh ya. Anak didik saya. Oh, anak didik ya. Kita mengajarkan mereka, apalagi kalau anak kita itu harus tahu dari alif, ba, ta, sa, kita harus mengajarkan mereka. Itu untuk anak didik. Untuk saya, saya senang berada di sini, masuk ke sini karena saya dengar di sini ada pengajian setiap Jadi ketika kita udah misalnya malam ada ngaji, udah kerja otomatis kan pulang. Ketika kita nggak dapat lagi pengajian di sana, kita dapat di sini jadinya sama ustaz dan ustaz. Ya, banyak apa? Alasan spiritual berada di tempat ini adalah untuk beramal jariah. Karena salah satu ya amal ketika kita sudah tiada nanti yaitu sedekah jariah atau ilmu yang berguna. Apalagi hari ini kita berada di sini, terutama guru TK ya, merupakan tonggak dasar. Ya, tonggak dasar anak-anak mengenal dunia pendidikan. Kitalah yang membuka matanya, kitalah yang membuka pikirannya, ya. Sehingga apa yang kita gendut nanti, ya, mereka berhasil ke depan, itu kita juga menikmati hasilnya. Ya.
Sekali lagi dulu biar heboh ya. Indonesia pagi. Berarti konsentrasinya ada di apa tadi? Kalau kita niatnya kemari hanya untuk bekerja, itu hanya sekedar melaksanakan rutinitas, ya, hanya mengejar jam saja. Masuk jam 7, pulang jam 12, atau masuk jam 7, pulang jam 5. Pas hari tuanya kena penyakit P16. Ada yang bisa? Masih ingat P16? Ayo. Ayo. Ke depan, jangan baca di tempat. Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Penyakit P16. Ayo. Pergi pagi, pulang patah, peyot, tinggal pegal. Pala pusing, penghasilan pas-pasan. Pas pensiun, penyakitan. Jadi kalau kita hari-hari hanya melaksanakan rutinitas, sama seperti kata Buya Hamka. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau, tapi kita manusia. Apa yang membedakan manusia dengan kera? Apa yang membedakan kita dengan kerbau? Ya, karena kita punya passion. Jadi jangan anggap ini rutinitas, tetapi ini adalah hobi. Ketika kita melakukan sebuah hobi, kita tentu tidak akan pernah lelah. Walaupun kita kalah, besok kita akan bangkit. Dari 100 faktor kesuksesan orang di dunia ini, nomor satunya apa? Ya, itu penelitian dari seorang profesor yang namanya James Stanley. Ya, cepat tadi. Cepat. Di mana suaranya? Ya, apa saudara? Jujur. Ya. Jadi kejujuran itulah ya yang menyebabkan seseorang itu sukses. Jadi itulah nilai-nilai kebaikan, walaupun kita tidak menerapkannya, tetapi kita mengharapkannya. Ya. Jadi faktor sukses yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, ada yang tahu? Disiplin. Ya. Jadi semua kalau ingin lembaga kita, kalau ingin kita menjadi orang yang sukses, kita harus disiplin. Ya. Karena apa? Karena ketika kita mau masuk sebuah perguruan tinggi, kalau kita tidak disiplin daftarnya tepat waktu, tentu kita tidak akan menjadi mahasiswa. Ya kan? Ketika ada petani yang lain sudah menanam, kita masih menyemai, tentu kita akan gagal panen kalau kita tidak disiplin. Ya. Setuju? Sepakat? Setuju. Indonesia. Jadi disiplin merupakan faktor sukses nomor 2. Ya. Faktor yang kedua disiplin. Faktor yang ketiga tepat sekali. Apa faktor yang ketiga faktor sukses? Ya Ustaz, amanah, salah. Hah? Bukan. Ayo, perlu tambah lagi lumayan Bu. Dapat 2. Salah. Ya? Salah. Ada? Salah. Jadi song. Faktor yang ketiga adalah creativity. Ya kan? Karena creativity dapat mengalahkan mobilitas vertikal hari ini. Kenal dengan Ahmad Zaki?
7 tahun yang lalu kita tidak pernah kenal Ahmad Zaki. Foldernya Bukalapak. Ya, dari orang yang baru tamat kuliah akhirnya menjadi miliarder dalam waktu sangat singkat. Kenal dengan Nadiem Makarim? Ya, itu juga orang-orang yang mengalahkan mobilitas vertikal. Ya, bisa menjadi orang terkaya itu dalam jangka waktu singkat sekali. Jadi apa tugas guru ke depan? Ya, bukan mengajarkan pendidikan sebenarnya, tetapi mengajarkan akhlak. Karena api tidak berakhlak. Betul nggak? Ya, tidak punya akhlak dia. Ya, mengajarkan empati. Karena komputer tidak bisa mengajarkan empati. Ya, mengajarkan apa lagi? Critical thinking. Ya, walaupun komputer tahu apa saja, tapi dia tidak bisa berpikir kritis. Makanya jangan pernah takut. Yang namanya guru sampai akhir zaman pasti akan tetap apa ini? Ya, jadi yang ketiga adalah kreativitas. Yang keempat, ada yang tahu? Optimis. Masih belum tepat. Hah? Apa? Tunjuk tangan. Bukan. Hah? Inovatif bukan. Komunikatif juga bukan. Salah, terdekat. Hah? Bukan. Hah? Bukan. Ya kan? Zong. Jaga zong. Yang keempat adalah dukungan dari pasangan hidup. Ya. Kalau udah mau pasangan hidup, ayo. Yang kedua yang belum pasangan hidup, ayo. Ayo. Ya, jadi kalau mau berhasil, ya kan, harus punya pasangan hidup. Aku akan memuliakan orang-orang yang menikah, kata Allah. Jadi begitu berartinya pasangan hidup. Saya ajarkan doanya, ya. Saya ajarkan doanya. Ayo berdiri. Ya, biar dapat pasangan yang ada. Yang dapat pasangan jangan berdiri lagi. Ini ya doa untuk mendapatkan akhlak ikhwan yang kenteng. Ya. Angkat tangannya. Ya Allah. Bukakanlah pandangannya. Turunkanlah seleranya. Turunkanlah seleranya. Turunkanlah seleranya. Banyak mungkin kita doanya ya. Ya Allah, ketinggalan saya, ketinggalan saya. Yang betul, bukakan pandangannya, turunkan seleranya. Setuju? Sepakat? Indonesia. Kalau yang dua tadi lebih ke pribadi, ya. From money to meaning itu untuk pribadi. From working to serving itu untuk pribadi. Tetapi from ignoring to caring untuk lembaga. Ya. Kenapa? Ya, from ignoring to caring itu penting, perlu, ya. Jadi kita tidak akan maju, kita tidak akan berkembang kalau lembaga kita itu tidak maju. Ya, kita harus maju bersama. Contoh pada hari ini, kenapa perlu? Ya, misalnya, ya, di sini kan sudah dibagi weekend, siapa yang nyapu, siapa yang ngepel, siapa yang matikan lampu, matikan AC. Ya, ketika waktu pulang sekolah ada AC yang masih hidup. Ya, kita mengabaikan karena bukan tugas kita. Tentunya lembaga ini akan rugi. Ya, ada lampu yang masih hidup setiap pagi kita datang, ya kan? Kita mengabaikan karena bukan tugas saya. Ya, maka lembaga ini juga akan rugi. Seharusnya kalau kita saving
dari hidup masih dari hidup lampu, ya, bisa uang itu kita gunakan untuk hal-hal lain seperti untuk pergi ke Dharma Wisata, pergi healing, ya. Tetapi karena kita mengabaikan itu semua, maka lembaga akan jadi sangat-sangat perlu, ya. Di samping kita meningkatkan potensi diri, juga sangat perlu meningkatkan potensi lembaga. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab, yang berguna bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lembaga. Dan terakhir, mungkin untuk untuk merefresh apa yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin masing-masing kita menyiapkan. Ada pulpen? Kertas? Ya, masing-masing menyiapkan satu strong why, satu emotional why, dan satu spiritual why. Ya. 10 ustazah pertama selesai, bawa ke depan, dapat bonus. 5, ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ayo. 10 yang pertama. Ini. Agak 3, 4, 5, 10 ya, nggak boleh lebih ya. Sudah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Lalu jangan orangnya aja ke depan, kertas yang 3, tidak. Oh ya. Jadi ini sama tadi. Ya, sudah katakan apa ininya? Semuanya. Yang ini siapa? Oh ya, coba katakan. Yang ini bisa siapa? Ayo bisa kita lihat. Ayo bisa siapa? Dari Yasmin, dari Amin. Yang ini? Asli saja, asli baca. Ana. Yang ini? Ayo. Awal saya kepingin sekolah ini, ya kan, anak-anak yang kita didik di sini, walaupun secara ilmu pengetahuan mereka belum mampu menampungnya, tetapi setidaknya mereka bisa STMT, ya, mereka bisa pulang dengan mengucapkan salam atau datang mengucapkan salam, kemudian mereka bisa meminta sesuatu dengan kata-kata tolong, ya. Kemudian juga mereka jika melakukan kesalahan dengan mengatakan maaf, ya kan? Dan ketika mereka mendapatkan sesuatu atau diberikan sesuatu mendapatkan terima kasih. Ya, jadi STMT. Di sini jangan pernah ada ya menjudge dan no judge. Jangan menghakimi anak-anak dengan mengatakan kamu bodoh, kamu nakal, ya. Jangan pernah ada. Kemudian jangan pernah ada no fear. Ya, jangan pernah menakut-nakuti anak-anak di sini. Ya.
Karena kita inginkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin global ke depan yang Tuhan. Ya. Dan tanamkan dari sekarang bahwa kalau bisa mereka tidak menjadi pekerja ke depannya, tetapi mereka harus jadi pengusaha atau entrepreneur. Keren kan? Makanya kita harus selalu berpikir different way, berpikir terbalik kalau ingin menjadi guru yang sukses yang ada. Karena Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.